Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang kami hormati segenap unsur muspika Kecamatan Padamarah atau yang mewakili Bapak Kepala Desa Bojanegara atau yang mewakili para hadirin hadirat sekalian, baik para penduduk warga perumahan Abdi Negara maupun jamaah dari luar perumahan ini. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang sejuk napa sumuk. Sejuk napa sumuk, Bu? Sejuk. Ya. Tadi kayaknya panitianya siang-siang itu wis ndonga, aja udan disit, dean. Padahal saat itu saya doa, hujan ya Allah, hujan. Kayaknya dongane panitianya sing mustajab kayaknya. Pada suasana yang sejuk ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin. Pengajian rutin ya? Rutin tahunan. Leres napa mboten? Sudah berapa tahun? 3 tahun. Berarti pengajian rutin nih. Rutin tahunan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pemirsa dan pendengar yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa bedanya manusia dengan robot? Yes, pada maca porung sih. Apa bedanya manusia dengan robot? Bagus. Salah satu perbedaannya manusia bisa memilih, robot tidak bisa memilih. Kalau robot itu asal di on ya murub, asal di off ya mati. Robot hanya akan mengikuti remote. Suruh ke kanan ya ke kanan, suruh ke kiri ya ke kiri. Kalau manusia tidak seperti itu. Manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memilih. Bahkan sejak kecil kita sudah diberi kesempatan untuk memilih.
Kita bisa memilih mau pakai baju yang berwarna putih atau mau pakai baju berwarna hitam. Ketika kita akan sekolah, kita juga milih. Ada sekolah A, B, C, D. Mau memilih yang mana, kita juga bisa milih. Ketika kita akan menikah, kita juga bisa milih. Saya pengen sama si A atau si B atau si C. Walaupun semua pilihan itu tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam masalah agama pun kita bisa memilih. Ada orang yang memilih agama Islam, ada orang yang memilih bukan agama Islam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kebebasan untuk memilih. Bahkan ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mungkin membuat kaget sebagian orang. Yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi sih surat nomor pinten? Pada hafal? Oh, wonten teng mriki, masyaallah. Surat Al-Kahfi ayat 29. Allah berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Katakanlah bahwa kebenaran itu sumbernya dari Allah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang pengen beriman silahkan. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang pengen kafir silahkan. Si kepriwe iki ya. Mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan antara dua jalan. Jalannya orang-orang yang beriman dengan jalannya orang-orang yang kafir. Di dalam ayat lain, surat Asy-Syams ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan, memberikan petunjuk kepada manusia jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jalan orang-orang yang jahat dengan jalan orang-orang yang baik. Berarti kita bisa milih antara kita belajar atau tidak belajar. Antara kita ngaji atau tidak ngaji. Sekarang saya tanya sama jenengan yang hadir di sini. Ada enggak yang maksa jenengan hadir di sini? Enggak. Berarti kalau enggak hadir, enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Siapa sih maksa? Kita punya keinginan. Kita punya kebebasan untuk memilih. Mau ngaji bisa, tidak ngaji juga bisa. Bisa memilih mau sholat atau tidak sholat. Mau puasa atau tidak puasa. Mau menikah atau tidak menikah. Mau setia kepada pasangan atau tidak setia kepada pasangan. Mau mendidik anak atau tidak mendidik anak. Mau berbakti kepada orang tua atau tidak berbakti kepada orang tua. Mau mengikuti perintah Allah atau tidak mengikuti perintah Allah. Mau melanggar larangan Allah atau tidak melanggar larangan Allah. Wah, berarti penak ya. Penak no mboten?
penak. Tapi ingat, apa yang harus diingat? Setiap pilihan ada konsekuensinya. Apa sih konsekuensi, Bu? Akibatnya. Arep ngaji anak akibatnya, orang ngaji ya anak akibatnya. Kalau mau ngaji, alhamdulillah jadi pinter, jadi bisa maca Quran. Nek ora gelem ngaji, ya ora bisa maca Quran. Putra putrine, Bu, ini sih bacaannya apa? Apa ya Le ya? Aku ya ora mudeng. Itu akibat. Mau sholat bahagia. Tidak mau sholat akan sengsara. Maka lihat ayat yang tadi kita baca. Surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Terus apa kelanjutannya? Inna a'tadna lidzalimina naran. Kami sediakan untuk orang-orang yang zalim, yang tidak mau beribadah kepada Allah, naran. Napa naron? Neraka. Silahkan Anda tidak sholat. Silahkan Anda tidak puasa. Silahkan Anda tidak berbakti kepada orang tua. Tapi tunggu saatnya nanti di hari kiamat. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Ketika ada yang masuk neraka, jangan menyesal. Karena itulah jalan yang Anda pilih ketika Anda dahulu tinggal di dunia. Dan bersyukurlah orang-orang yang memilih jalan keimanan. Mangsane ngaji, mangkat ngaji. Dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah. Cepat-cepat. Cepat-cepat. Salat. Berangkat ke masjid. Beruntunglah orang-orang yang seperti itu. Karena dia memilih jalan kebaikan. Surat Asy-Syams yang tadi kita baca, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kelanjutannya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, akan beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya. Yang mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, akan beruntung di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Apa keuntungannya di dunia? Hatinya akan terasa tenang. Ketika dia memilih jalan berbakti kepada orang tua, saat dia sudah menjadi orang tua, maka anak-anaknya akan berbakti kepada dia. Ketika dia memilih jalan untuk setia dengan pasangannya, maka insya Allah pasangannya pun akan setia dengan dia. Ketika dia memilih jalan untuk mendidik anak-anaknya, walaupun capek mboten Bu? Capek. Ngongkon sholat sabun dina. Capek atau tidak? Capek. Apa Ustadz merasa capek? Pada baik. Ya. Anak sudah disuruh tidur gasik. Habis zuhur itu kan waktunya apa? Istirahat. Yang namanya anak. Kalau tidur jam 1, bangun jam 3. Berarti tidurnya berapa jam? 2 jam. Kira-kira ketika sudah 2 jam tidur dibangunkan gampang apa susah? Ya Allah. Anaknya jenengan gue. Nek anaknya wis 2 jam ya lebih gampang lah. Sudah berapa jam? 2 jam. Makanya habis duhur dioprak-oprak. Ayo nak, waktunya apa sekarang? Makan. Habis makan apa? Pulang dari masjid. Nak, habis ini apa? Makan.
sikatan, wudu, bubuk. Apa nak? Makan, sikatan, wudu, bubuk. Apa nak? Makan, sikatan, wudu, bubuk. Paham? Paham. Bareng bali ngomah ki ndi bocahe. Ucul. Ketemu jam berapa? Jam 2. Urung mangan, urung sikatan, urung wudu. Coba bayangkan, jam 2 baru ketemu. Makannya berapa menit? Sikatannya berapa menit? Wudunya berapa menit? Tidurnya jam berapa? Jam 2:30. Jam 2:30 baru tidur. Jam 3 dibangunin kepriwe? Angel banget. Saya itu di rumah punya senjata, semprotan. Kayak semprotan apa? Semprotan manuk. Ya. Itu kalau angel srot. Ya. Capek. Mendidik anak, memiliki kepedulian untuk mendidik anak itu capek. Tapi hasilnya Pak Bu, menyenangkan hati. Nanti insya Allah anak tersebut saat kita sudah tua, dia akan peduli dengan orang tuanya. Karena ketika kecil kita peduli dengan dia. Maka dia akan membalas kepedulian itu saat kita sudah tua. Betapa banyak orang tua yang tidak dipedulikan oleh anak-anaknya. Karena dahulu ketika anaknya masih kecil tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Arep sholat ngono, ora sholat ngono. Arep mangkat TPQ ngono, ora mangkat ngono. Arep nganggo jilbab ngono, ora nganggo jilbab ngono. Sekolah ngono, ora sekolah ngono. Akhirnya ketika tua, dia tidak mempedulikan kita. Wah, repot banget ngurusi wong tua, lebokaken baik panti jompo. Wonten? Ada orang yang seperti itu. Maka setiap pilihan ada apanya tadi? Konsekuensinya. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang mau mensucikan jiwanya, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya, tidak menjalankan perintah Allah, melanggar larangannya Allah. Ini pasti rugi. Teng dunia napa teng akhirat? Dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kerugiannya di dunia ketika kita tidak mengikuti aturan Allah? Hati ini akan gelisah. Hati tidak akan tenang, hati tidak akan tentram, selalu galau dan galau. Ibu-ibu paham galau napa mboten? Galau nggih niku wau, mboten napa? Mboten tenang. Jalan ketenangan itu hanya didapatkan dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan sholat, dengan ngaji, dengan puasa, dengan mengikuti aturan Allah, hati akan tenang. Tanpa itu tidak akan tenang. Jangan dipikir ketenangan itu didapatkan dengan duit yang banyak. Kalau seandainya ketenangan itu didapatkan dengan duit yang paling banyak, maka sesungguhnya yang paling tenang di muka bumi adalah Qarun. Kalau seandainya ketenangan itu didapatkan dengan jabatan, maka orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah Fir'aun. Tapi apakah Fir'aun bahagia? Apakah Qarun bahagia? Tidak, karena mereka tidak mengikuti jalan yang mengantarkan kepada ketenangan. Maka Allah ingatkan, wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah merugi orang yang menodai kesucian jiwanya. Tidak mengikuti perintah Allah, melanggar aturan Allah. Waktunya sholat, gak mau sholat.
Harusnya setia dengan pasangan, tidak setia. Akhirnya dibalas sama pasangannya. Suaminya punya WIL. Ya, napa WIL, Bu? Wanita idaman lain. Istrinya, dari nyong ra bisa, Pak. Akhirnya mencari napa? Pil, bukan pil KB. Ya, pria idaman lain. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ketidakbahagiaan di dunia. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, apakah kita dikasih modal sama Allah untuk bisa milih? Iya, dikasih modal kita sama Allah. Satu modal kita adalah apa? Akal. Akal itu adalah salah satu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Antara manusia dengan hewan. Hewan dikasih oleh Allah akal atau tidak? Tidak. Loh, kayak Ustaz, sapi kayak anak utek kayak. Gue udah akal. Gue jenengannya apa? Utek. Otak. Otak itu akal atau bukan? Bukan. Buktinya sapi punya otak tapi nggak punya akal. Dengan otak, dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Maka salah satu yang membedakan antara manusia dengan hewan, manusia itu makan untuk hidup. Kalau hewan hidup untuk makan. Beda apa sama? Bedanya apa? Apa coba bedanya hidup untuk makan sama makan untuk hidup? Yang bisa menyebutkan bedanya dapat hadiah. Ngacung, bapak-bapak dulu coba. Pak, hadiah banget kudu entong nggih. Ayo bapak-bapak, apa bedanya makan untuk hidup sama hidup untuk makan? Regu A. Napa, Pak? Masya Allah. Tidak apa-apa, Pak. Monggo. Bapak milih mana, Pak? Quran atau buku? Milih? Quran. Monggo. Regu B, ibu-ibu. Ibu-ibu, apa Bu kira-kira? Mewakili, angkat tangan. Apa bedanya hidup untuk makan dengan makan untuk hidup? Angkat tangan. Engkau 0 loh Bu. Bapak-bapak tadi nilainya sudah dapat loh, ibu-ibu belum. Tidak ada? Oh belakang, silakan. Ya, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pertanyaannya tadi perbedaan antara makan untuk hidup dan hidup untuk makan ya Ustaz. Okay. Kalau hidup untuk makan berarti setiap hari kita kerjanya hanya makan saja untuk selama menjalani kehidupan ini. Sedangkan kalau makan untuk hidup untuk makan untuk hidup berarti kita hanya menggunakan saat makan itu untuk survive, untuk bertahan menjalani kehidupan ini. 100 untuk ibu-ibu. Ibu milih Quran apa buku, Bu? Milih Quran apa buku? Oh banyak, judulnya banyak. Ada? Oke, ini Bu, fikih wanita, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya salah satu menyiasati ben aku aja ngomong baik. Jadi bisa ngasuh sedela.
Hidup untuk makan sama makan untuk hidup. Kalau binatang, kalau hewan itu hidup untuk makan. Alias saben sing dipikiraken makan. Tangi turu makan. Jam 8 makan. Jam 9 makan. Arep turu makan. Ngelilir turu makan. Itu hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup adalah sekedar kita makan pada waktunya supaya kita bisa hidup. Dan makannya ada tujuannya. Apa tujuannya? Supaya kuat untuk beribadah. Itu bedanya antara manusia dengan binatang. Dan satu lagi yang membedakan antara manusia dengan binatang, bahwa binatang itu hidup untuk kawin, dan manusia menikah untuk hidup. Jadi kalau nuwun sewu nggih, kalau binatang sing dipikiraken itu antara perut dan di bawah perut. Itu pikirannya binatang itu cuma itu tok. Kalau nggak mikirin perut, ya mikirin bawahnya perut. Kalau manusia tidak. Manusia makan dan menikah itu cuma dijadikan sarana untuk menjaga kehidupannya. Loh, kita hidup di dunia gimana nggak makan? Nanti nggak bisa hidup. Gimana kita mempertahankan keturunan kalau kita tidak nikah? Makanya manusia yang punya akal mau tidak mau harus makan. Perhatikan antara bedanya orang yang beriman makan dengan orang kafir makan. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 12, di situ nggak ada. Allah berfirman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Adapun orang-orang kafir, maka mereka di dunia ini hidupnya cuma happy-happy, cuma makan seperti makannya hewan-hewan ternak. Saben dina memamah biak. Mongon terus. Maka hati-hati ibu-ibu. Jangan sampai waktunya ibu-ibu itu selalu di mana? Di dapur. Bangun tidur di dapur. Nanti bapak berangkat ke masjid di dapur. Nanti ini di dapur terus. Masak itu sampai 5 jam, 7 jam. Ada ibu-ibu yang seperti itu? Wonten? Enggak ada? Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ibu-ibu di perumahan, apa ini namanya? Abdi negara ini zuhud-zuhud semuanya. Ya. Jangan sampai kita seperti makannya orang kafir. Orang kafir itu makannya seperti apa tadi? Hewan ternak. Karena yang dipikirkan makan terus. Kita sebagai manusia sudah diberi oleh Allah akal. Dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kira-kira cukup atau tidak akal tersebut? Cukup nama mboten? Tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala kasih lagi setelah akal, Allah bekali kita dengan wahyu. Napa? Wahyu. Wahyu niku napa? Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran, dengan hadis Rasul, kita jadi tahu mana jalan yang diridhoi oleh Allah dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah. Dengan Al-Quran dan hadis kita jadi tahu, oh ini ibadah yang benar, ini ibadah yang tidak benar.
Dengan Al-Quran dan hadis kita jadi tahu, oh ini amal yang soleh, ini amal yang tidak soleh. Dengan Al-Quran dan hadis kita jadi tahu bahwa sholat subuh itu jumlahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau pakai akal tok, tahu apa tidak? Enggak tahu. Kalau cuma modalnya akal, wah, orang akan mengatakan, loh, subuh kok kurloro toh. Wis kesel-kesel tangi adoh-adoh mlaku masjid terima salate kur loro. Suratane Falak karo Nas maneh. Atus niku napa mboten, Bu? Mboten. Alhamdulillah. Kalau cuma pakai akal, wah, ki kurang rakaat kurang akeh ki, kudune pirang rakaat? 4, minimal 4. Ini bahaya karena cuma mengandalkan apa? Akal saja. Akal ini harus dibantu oleh wahyu. Wahyu adalah Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wahyu Al-Quran dan sunnah Rasul, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul SAW, kita jadi tahu, oh subuh ini jumlahnya berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Puasa Ramadan ini berapa hari? 1 bulan. Pertanyaannya bukan berapa bulan, berapa hari? Berapa hari? 29 atau 30. Wonten napa mboten puasa 28 hari? Wonten napa mboten? Mboten. Puasa 31 hari wonten mboten? Mboten. Kenapa? Karena bulannya bulan Hijriyah. Ini pakainya wahyu. Rasulullah SAW ngendika asyhru hakadha wahakadha wahakadha. 1 bulan itu jumlahnya segini tambah segini tambah segini. Pinten? 30. Setelah itu Nabi bersabda lagi asyhru hakadha wahakadha wahakadha. Pinten niki? 29. Jadi bulan Hijriyah itu hanya ada 2. Kalau enggak 29 ya 30. Enggak bisa ngarang-ngarang puasa 32 dina. Wonten apa mboten? Wonten sing kados niku. Ya. Coba sih lihat televisi nanti. Ya. Ada yang 32, ada yang 33 hari. Ini enggak mengikuti apa kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak cukup kita hanya berdasarkan akal saja. Kita harus dibantu dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya ngaji. Dengan Al-Quran dan Sunnah kita jadi tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara sayang kepada anak dan istri kita. Inilah pentingnya kita belajar dan ngaji. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, hidup ini adalah pilihan. Akan tetapi ingat, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau kita mengikuti jalan kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita mengikuti jalan keburukan, maka kita akan ditimpa keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Monggo kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Monggo silahkan. Oke, silakan. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, Iya. bagaimana cara kita agar bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa terlalu cinta terhadap dunia ditimbang akhiratnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengurangi cinta dunia? Kalau menghilangkan kayaknya sulit. Yang bisa adalah mengurangi. Di antara cara untuk mengurangi cinta kepada dunia adalah dengan meyakini bahwa dunia ini tidak akan selamanya kita miliki. Dunia ini ada batas akhirnya. Berbeda dengan akhirat. Kalau akhirat ini akan kita miliki terus-menerus. Makanya di dalam Al-Quran bunyinya apa? Khalidina fiha abada. Ada seorang ulama kasih nasihat seperti ini. I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Artinya, bekerjalah untuk duniamu sesuai dengan jatah waktu hidupmu di dunia. Apa? Bekerjalah untuk dunia sesuai dengan jatah umurmu di dunia. Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan jatah umurmu di akhirat. Saya tanya, umur kita di dunia berapa tahun? Kira-kira pirang tahun? 60, 70 tahun. Jadi nek kerja gue sing memper baik. Kira-kira cukup nggo urip pirang tahun? 70 tahun. Karena memang rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad ya segitu. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Rata-rata kita segitu. Dan sedikit sekali kata beliau yang melebihi itu. Maka kalau umur kita 60 ya wis pada siap-siap. Apa maning wis 70, ya wis deluwi. Ya. Maka kalau bekerja untuk dunia, ngumpulin duit, ya kira-kira yang cukup untuk 70 tahun. Tapi kalau beribadah, maka kira-kira cukup untuk jatah hidup kita di akhirat. Pinten tahun teng akhirat? Pinten tahun? 1000 tahun? 1.000.000 tahun? 1.000.000.000 tahun? Selama-lama. Coba sekarang kita lihat manusia di zaman ini kebanyakan nyari bekal untuk dunia sama akhirat, banyak bekal untuk mana? Dunia apa akhirat? Contone jenengan kerja golet duit nggo mangan karo nggo ngombe. Untuk makan dan minum. Itu berapa jam kita kerja sehari? 8 jam. Go ngaji, golet bekal akhirat pinten jam? Sehari berapa jam? Jam-jaman? Jam pira? Kalau seandainya setiap hari saja kita konsisten, istiqomah, bisa sehari ngaji minimal 1 jam, wis hebat banget. Tapi kenyataannya banyak di antara kita ngajinya setahun sepisan. Pas ada apa? Pengajian akbar, gue nembe ngaji. Orang pengajian akbar ya orang ngaji. Kira-kira seperti ini proporsional atau tidak? Ya jelas tidak.
Maka salah satu cara untuk mengurangi cinta kepada dunia adalah dengan mengingat bahwa yang kita miliki di dunia ini bakalan habis. Akan tetapi yang kita miliki di akhirat nanti tidak akan habis. Yang kedua, di antara tips yang diajarkan oleh ulama kita. Seingat saya Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, seandainya engkau kalah oleh tetanggamu dalam urusan duniawi, maka kalahkan dia dalam urusan ukhrawi. Contoh, saya ulangi apa tadi nasihatnya? Kalau kita dikalahkan oleh tetangga kita dalam urusan duniawi, maka kalahkan tetangga kita dalam urusan ukhrawi. Contoh, jenengan kalah sama tetangga jenengan urusan duniawi. Jenengan punya motor, tetangga jenengan punya mobil. Kalah napa mboten? Kalah. Jenengan gak usah wah nyong kudu tuku mobil sing luwih gede. Jangan. Tapi jenengan lihat tetangga jenengan kurang ukhrawinya apa? Salatnya nang masjid apa ora? Oh, salatnya ora nang masjid. Nyong arep kalahaken, nyong bakalan salatnya nang masjid. Loh, jebule tanggane salatnya ya nang masjid. Ya jal telat apa ora? Oh, jebule esi telat. Nyong ora gelem telat-telat berangkat. Oh, jebule tetanggane ora telat. Jenengan cari, oh beliau apa ora gue? Bak dia apa ora? Jebule ora. Wah, saya harus tambahin apa? Qobliyah ba'diyah. Kira-kira kalau seperti itu hidup tenang atau tidak? Tenang. Tapi kalau misalnya setiap kalah duniawi kita kejar supaya kita bisa kalahkan duniawi dia. Tetangga kita punya mobil satu, nyong pokoknya kudu bisa tuku mobil loro. Tanggane tuku mobil loro, pokoknya nyong bisa tuku mobil telu. Tanggane tuku kulkas sing gede, nyong kudu tuku kulkas sing luwih gede maning. Itu hidupnya tidak akan pernah nyaman. Nasihat yang kedua. Kalau kita dikalahkan oleh saudara kita dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Sehingga nanti konsentrasi kita bukan kepada dunia, tapi kepada akhirat. Ustadz, apa hukumnya golput dalam pemilu? Ini pengajian bukan untuk kampanye, nggih. Ya, ini untuk menjelaskan hukum. Jadi, ulama itu berbeda pendapat antara ikut pemilu atau tidak ikut pemilu. Ada ulama yang mengatakan nggak boleh ikut pemilu. Kenapa? Karena itu produk demokrasi. Dan demokrasi bukan dari Islam. Ada ulama yang kedua mengatakan silahkan ikut untuk meminimalisir munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Karena kalau misalnya kabeh-kabeh golput, nanti yang terpilih adalah pemimpin yang tidak baik. Ini dua pendapat ulama. Dan dua-dua pendapat ini sama-sama ulama kontemporer. Karena pemilu adanya di zaman kontemporer. Di zaman ulama salaf dulu belum ada pemilu. Pemilu adanya sekarang. Makanya yang bicara ulama kontemporer. Kontemporer itu apa, Bu? Ulama zaman now. Ya, walau zaman now malah orang mudeman. Ulama sekarang, Bu, ya, ulama sekarang, ya. Terus dua pendapat itu mana yang lebih kuat? Kalau saya sih milih pendapat yang kedua. Kalau saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Karena pendapat yang kedua ini lebih realistis. Ya. Lebih realistis. Karena itu kenyataannya ketika kita tidak memberikan suara kita, sedangkan orang-orang yang tidak baik memberikan suaranya, akhirnya yang terpilih adalah pemimpin yang dipilih oleh kebanyakan orang yang tidak
baik. Akhirnya kita sendiri yang menyesal. Aduh, jenengan kayak kiye dadine lho jenengan wingi ora milih. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini memilihlah calon pemimpin sing paling mending. Nek golet pemimpin sing kaya Umar bin Khattab ya ora nana. Ya. Tapi yang kira-kira lebih apa? Lebih mending daripada di antara yang mending-mending. Sing paling mending sing kira-kira. Saya tidak akan sebutkan angka, saya tidak akan sebutkan nama karena saya bukan jurkam. Saya bukan tim ses dan saya tidak mau jadi tim ses dan jurkam. Ya. Saya hanya bisa mengarahkan, kira-kira dilihat saja mana yang dekat dengan agama, mana yang jujur, mana yang tidak korupsi, ya. Mana yang betul-betul baik bukan karena pencitraan. Karena kita harus sadar, kita harus paham bahwa media itu bermain dengan sangat kuat di sini. Di Indonesia ini media bermain sangat kuat. Bisa jadi pemimpin atau calon pemimpin yang tidak baik dengan bantuan media bisa berubah menjadi baik. Sebaliknya pemimpin yang baik dengan bantuan media untuk mencemarkan jadinya kelihatan tidak baik. Maka kita harus waspada. Ya, harus waspada. Jadi intinya sebaiknya tidak golput. Sebaiknya tidak golput. Masya Allah kita jawab teman di pertanyaan. Ustadz, saya mau tanya, saya pernah dengar ayat masuklah Islam secara total, tapi kebanyakan orang justru mengandalkan kepintaran dan kekuatannya dan lupa minta sama Allah. Solusinya bagaimana biar tidak merasa hebat sendiri? Coba dilihat kekuatan jenengan kita semua seberapa sih? Kita ini sama sapi kuat siapa? Kuat siapa? Kuat sapi kan? Kayak gitu kok sok-sokan. Apalagi dibandingkan dengan gajah, apalagi dibandingkan dengan gunung, apalagi dibandingkan dengan laut, apalagi dibandingkan dengan yang menciptakan gunung, laut, bumi, matahari dan bulan. Siapa itu? Allah. Maka salah satu cara untuk menghindari perasaan sok paling kuat adalah tahu diri. Tahu diri kita. Sekarang kita kuat. Tunggu nanti 60 tahun berikutnya. Kepriwe? Ngangkat gelas ini loh. Bisa apa? Cuma ngangkat apa? Padahal mien ngangkat barbel. Wow. Pelengkendung. Sekarang ini loh ngangkat apa? Gelas saja. Gak kuat. Manusia itu penuh dengan kelemahan. Maka jangan sampai kita ini yang sudah lemah kok sok kuat. Ya. Pernah saya ngelihat, maaf ini ya, ada becak. Mungkin saya pernah sering sampaikan ini. Di bempernya itu, bemper tahu bemper? Dashboard. Apa? Slebor. Slebornya becak itu tulisannya apa? Biar miskin asal sombong. Ya ora bener iki. Terus miskin sombong man. Sudah lemah sombong lagi. Gak boleh. Bukan berarti yang kaya boleh sombong. Yang kaya saja gak boleh sombong, apalagi yang miskin. Yang kuat saja nggak boleh sombong, apalagi yang lemah. Ustaz, saya mau tanya, belakangan ini sedang gencar tayangan di televisi yang isinya tentang indigo atau karma. Apakah itu sama saja mendatangi dukun jika kita menontonnya? Saya tidak tahu acaranya isinya apa. Orang duwe tipis.
Ya. Acara ini apa sih? Paranormal. Tanya terus di terawang gitu. Ya sama saja pergi ke dukun. Sama saja pergi ke dukun. Jenengan nulis rek kirim. Kemudian jenengan akan dikasih tahu asmara Anda hari ini seperti ini. Rizki Anda hari ini seperti ini. Pekerjaan Anda hari ini seperti ini. Itu sama dengan pergi ke dukun. Dan Nabi SAW mengatakan, Man ata'arraban fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia bertanya, maka salatnya tidak diterima 40 hari, 40 malam. Salatnya mubah pinten-dinten 40 hari, 40 malam. Kenapa acara-acara itu bisa eksis? Karena ada yang nonton. Maka bagaimana supaya acara itu bangkrut? Jangan ditonton. Wis ngaji sih nonton kayak gue. Apa mana sing ora? Ngaji. Ustaz, bagaimana caranya supaya kita bisa ingat akhirat pada waktu kita disibukkan dengan pekerjaan yang menuntut waktu dan perhatian yang cukup tinggi? Sekarang akhirat itu perlu perhatian yang tinggi atau tidak? Sangat perlu. Jenengan pekerjaan ini, ketika jenengan kerjakan dengan perhatian yang tinggi, bagus. Tapi ingat, jenengan juga punya target cita-cita yang lebih tinggi, yaitu akhirat. Dan ingat bahwa ketika kita menyempatkan diri untuk berzikir, membaca Al-Quran, pekerjaan dunia ini akan lancar dan cepat selesai. Yakin walabokin. Karena ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita zikir, waktu kita akan berkah. Waktu yang berkah itu bagaimana Ustaz? Waktu yang berkah gue, waktu ne semending, sing digarap, akeh gue berkah. Waktu ora berkah, waktu ne akeh, sing digarap, semending. Bagaimana supaya waktu kita berkah? Sama 5 menit, 5 menit. Orang ini punya waktu 5 menit, orang ini punya waktu 5 menit. Sama-sama punya 5 menit. Tapi orang ini punya waktu 5 menit. Dia bisa menyelesaikan sekian banyak pekerjaan. Sedangkan ini 5 menit Facebookan. Tidak dapat apa-apa. Kenapa? Berkah. Bagaimana supaya waktu kita berkah? Waktunya ngaji ya ngaji. Waktunya baca Quran ya baca Quran. Mungkin panjenengan akan berpikir secara rasional. Loh, saya punya pekerjaan numpuk seperti ini. Saya punya waktu 5 jam untuk menyelesaikan pekerjaan menumpuk ini. Kalau saya gunakan setengah jam untuk baca Quran, yuk nanti nggak selesai pekerjaannya. Itu adalah hitungan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hitungan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hitungan sendiri. Bagaimana hitungan Allah? Hitungan Allah kalau seandainya kita gunakan yang setengah jam itu untuk baca Al-Quran, maka sisanya 4,5 jam akan diberkahi oleh Allah sehingga kita mudah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini salah satu caranya. Pertanyaan ya? Ya. Sebutkan ayat Asy-Syams ayat 8 sampai 10. Enggak boleh lihat. Enggak boleh lihat. Monggo. 8. Oh iya betul. Pak Alhamdulillah. Ya terus. Masya Allah. Monggo silakan. Alhamdulillah. Silakan. Surat apa, ayat berapa yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu di dunia ini makannya seperti hewan ternak? Orang nana nang catatan. Bukan.
Muhammad 12. Bagus. Monggo silahkan. Cek, cek. Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa milih. Ini khusus untuk ibu-ibu. Allah membantu kita untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Allah kasih kita modal 2. Sebutkan 2 modal itu. Kenapa Ibu? Cek, cek, cek. Masya Allah, bagus. Akal dan wahyu. Bapak-bapak, apa ibu-ibu lagi? Apa yang dimaksud dengan wahyu? Cek. Siapa? Masya Allah, silakan. Ini harus habis nih bukunya? Pertanyaannya wis entong ya? Gak harus habis kan? 2 tahun ngarep maning ya? Sebutkan bapak-bapak, sing angel pertanyaan bapak-bapak. Redaksi ayat, jangan lihat catatan. Redaksi ayat surat Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Bagus. Milih Quran apa? Ini aja, buku aja. Masya Allah. Apa maning ya? Sentong ya? Apa bedanya manusia sama binatang? Cek, cek, cek. Perbedaan antara manusia dengan binatang. Binatang hidupnya hanya untuk makan. Sementara manusia itu menggunakan makanannya untuk hidup. Masya Allah, bagus. Silahkan. Ibu-ibu. Apa bedanya manusia sama robot? Ibu belakang sendiri. Cek, cek. Yang pakai pink, ya. Cek, cek. Cek. Manusia punya akal kalau robot tidak punya akal. Manusia bisa memilih kalau robot tidak bisa memilih. Ya, enggak apa-apa. Milih yang mana nih? Quran apa buku? Hah? Quran. Ya. Pertanyaan terakhir, bapak-bapak sama ibu-ibu. Siapa yang cepat sendiri? Dan keton ya. Apa judul pengajian sore ini? Hidup adalah pilihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.